Ya masalah iya dong. jurusannya. Kalau nggak ada fotonya gimana ya? Terus Wah, pas ngeliat fotonya bangke juga nih orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iono Salsa. Salam dansa untuk pecinta dansa dimanapun Anda berada. Tamu saya hari ini adalah Roland MK Tok. Ya, kalau belum tahu YouTube-nya bisa cek di YouTube namanya MK Tok. MK Tok. Kenapa dinamain MK Tok tuh, bro? Karena talk itu acaranya ya ngobrol-ngobrol lah, jadi talk. Sama kayak Obsesa ya. Oke. Nah, mirip-mirip. Nah, MK itu apa? MK itu apa? Kenapa MK? MK itu dulu karena panggilan aja sih. Oh gitu. Panggilannya MK. Lu Iya, dipanggilnya MK. MK. Waktu kecil, waktu SMP atau Waktu remaja lah, Remaja. masa-masa remaja. MK gitu ya? Iya. Nggak ada kepanjangannya itu. Nggak ada sih, MK aja. Nggak, kenapa nama itu masih lu pakai sekarang kan? Apa ada sejarahnya atau kok kayaknya ini gue banget nih MK itu. MK itu karena dulu waktu masih apa ya, masih remaja itu gua sama teman-teman tuh suka dugem. Oke. Jadi dugem itu sebenarnya Dugem gimana nih? Dugem dugem ajep-ajep ya. Dugem ajep-ajep ya. Oh gitu, bro. Tahun berapa, bro? Ya 2000-an sedikit ke atas lah. 2000-an sedikit ke atas. Jadi kita kalau dugem itu ajep-ajep ada modus lah gitu. Maksudnya modus nih gimana? Modusnya ya pasti kalau kita ajep-ajep ya pengen kenalan sama cewek-cewek gitu. Oke, terus pakai nama MK gitu. Jadi ya pakai nama MK. Waduh. Oke, jadi lebih enak disebut MK dari Roland gitu. Ya? Tapi nama asli lu siapa sebenarnya? Ya Roland Frank. Oh iya di Facebook namanya Roland Frank ya. Frank. Aslinya orang mana sih lu? Jakarta sih. Jakarta. Ya. Lahir Jakarta. Enggak keturunan. Ya adalah sedikit campuran. Keturunan bangsawan atau keturunan apa? Darah biru ini kayak mas. Oke, ya dibuka dikit gak apa-apa bro. Ya. Iya. Biar enak ngobrolnya. Tapi kita pakai kacamata dulu ya. Nah, biar ganteng dikit gitu ya. Boleh lah. Ya jadi teman-teman kalau mau bisa tengok-tengok singgah-singgah di channel YouTube-nya Roland ini namanya MK Talk. Dia membicarakan tentang relationship kalau ya. Relationship antara kaum Hawa dan kaum Adam. Ya. Bukan begitu, bro? Dua insan yang akan dijadikan menjadi satu. Wih. Itu ide tercetusnya bagaimana? Boleh cerita itu? Itu karena dulu saya sangat takut sama cewek, saya nggak berani. Bagaimana caranya? Akhirnya ya itu awal-awal dari dugem itu tadi. Tapi sekarang berani dong ya? Insya Allah berani. Dulu takut. Nah dulunya nih kapan? Dulunya kan ya pengen tahu dong. Dulunya seru kan? Ya. Kan cerita-cerita yang lu asik ya. Kok cowok kok takut sih sama cewek gitu kan? Kenapa? Ya sebenarnya dari zaman sekolah juga takut gitu. Oh dari zaman sekolah. Temen cewek banyak, tapi untuk sedikit mendekat agak bimbang. Jadi gimana gitu ya memulainya? Iya. Memulainya. Tapi MK Talk ini jadi idenya MK Talk ini tercetus dari curahan-curhatan hati dong sebenarnya. Iya. Paling enggak curahan hati sih sebenarnya. Hebat ini hostnya. Pengalaman juga dia. Enggak lah, kan juga kita apa ya? Ya biasa dia bergaul ya kan, menganalisa, riset gitu kan. Jadi MK Talk curhat-curhatan hati yang dulu itu ya. Kenapa? Tapi sekarang dengan adanya MK Talk ini apa? Semakin berani atau ada
Ya hanya membagikan cerita, pengalaman dan tips lah pokoknya. Buat mungkin teman-teman yang mungkin bingung untuk memulai, yang Ya takut. tips-tips lah ya. Tips-tips lah. Ya, tips-tips untuk jangan canggung untuk mendekati Ya. seorang perempuan gitu ya. Atau ya sebaliknya lah, Berarti dua-duanya lah. banyak dari catatan-catatan pengalaman pribadi dong itu ya. Kurang lebih Dituangkan seperti di YouTube gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadinya MK Talk. Oh, iya. Jadi kedepannya pengen ada bikin konten yang lain lagi atau? Nanti saya akan bikin, mungkin nanti lebih sering sama ada community namanya LSI atau La Salsa Indonesia. Nanti kita akan bikin bersama mereka. Boleh. Ide yang bagus, kenapa enggak? Hanya karena memang sekarang agak COVID ya, ada pandemi. Jadi emang belum lah, tapi nanti ditunggu aja nanti. Iya, ya. yang jelas kan dikonsepin dulu kan. Iya. Ya kan? Idenya kan dari Mas Roland nih ya, Mas MK ya kan. Jadi tahun 2000 itu dunia perdugeman ya. Iya, seperti itulah. By ngomong-ngomong itu sekitar, mohon maaf, sekarang umur berapa sih? Umur Nggak apa-apa, cuek aja kan. Tampang masih ya nggak? Ya kan? ya 25 lah. Dugem berarti tahun berapa? 2000 lo tahun berapa? Sekarang 25, dugem 2000, 10 tahun lalu berarti 15 tahun lo udah dugem. Ayah wae. Segitulah. Tapi saya kenal beliau ini dulu ya pastinya di dunia dansa ya kan ya. Ya. Boleh cerita dong, cerita nih kok tiba-tiba tahun berapa tuh mulai melihat dansa, terus suka, tertarik, terus gue pengen menggeluti. Tuh tahun ceritain boleh, tahun berapa tuh mulai? Jadi kalau nggak salah antara 2008-2009 lah, sekitar segitulah. Ada temen ngajak, kan kita suka dugem dulu ya. Oke. Dugem itu seminggu itu bisa 3-4 kali dulu. Oke. Nah temen ngajak Sebentar. Dugem nih ya, di dunia dugem. Tahun 2000 memang musim-musimnya DJ segala macam. Kok nggak pernah ketemu? Dugem di mana? Oke lanjut. Jadi ternyata teman ngajak dugem nih. Temen ngajak dugem. Tapi unik. Dia bilang gini, bro, kita dugem. Lain ceritanya. Dugem nari salsa. Wah, bingung kan? Apaan tuh? Apaan dugem? Dugem kan ajeb gitu kan. Joget-joget, lompat-lompat. Ini dugemnya dugem salsa. Apaan dugem salsa? Ya coba aja lihat gitu. Oke. Boleh deh, coba. Akhirnya diajak. Waktu itu adalah di sebut aja nggak apa-apa. Di tempatnya juga nggak ada kan? Hotel Ritz Carlton. Mega Kuningan ya, daerah Iya, Kuningan. Mega Kuningan. Di situ. Namanya kita dulu kan Misteri. Kita juga masih ABG dulu kan ya. Terus kita masuk ke hotel mewah gitu ya. Gimana tuh? Biasa ajeb-ajeb dugem-dugem langsung klub gitu ya. Iya, ini ke hotel mewah ya. Ini langsung eksekutif muda kalau nggak salah, orangnya rata-rata. Ya. Wah, beda juga ya. Ya istilahnya donjuan lah ya. Iya, Terus muda. Terus ya udah, ternyata seru juga joget-joget gitu kan, salsa, ada live bandnya. Kayak gini tuh dugem salsa gitu kan. Dugem salsa kayak gini. Ya, emang awalnya juga kan sebenarnya dugem itu kan kita ada modus-modus juga. Ternyata di sini orangnya oke juga nih tempat-tempat dugem salsa ini gitu kan. Jadi seru juga, tapi waktu itu belum minat mau belajar. Oke, baru tertarik. Oke. Melihatnya itu udah tertarik gitu. Iya. Oke. Baru tertarik, lalu sebenarnya belajar itu akhirnya belajar juga. Tapi nggak lama, cuman sekitar 1 bulan 2 bulan. Belajar tertarik terus belajar nggak lama, 1 bulan 2 bulan. Iya, sebulan sekitar segitu deh. Terus? Hanya belajar basic. Oke. Belajar basic berdansa, menari salsa. Karena tujuannya dulu bukan karena suka. Sebenarnya modusnya itu. Ya kan modus nih diam-diam. Iya, itu aja sih.
Iya, boleh dikata lah pada usia itu memang usia lagi Iya. pencarian ya kan. Lagi berburu, hunting kan. Lagi darah panas lah gitu. Iya, iya, iya. Darah muda. Ah. Kalau Bang Haji bilang darah muda. Dari muda. Jadi melihat yang rambut panjang Iya. kayaknya sayang untuk dilewatkan ya. Oh iya, begitu. Salah satunya dengan dugem. Iya. Terus dugem. nggak tahu tiba-tiba temen ngajak dugem salsa. Nah temennya Dugem ini salsa. lanjut salsaan nggak nih temen yang ngajak nih? Sebelumnya kayaknya dia emang Sudah. sudah Kalau boleh tahu Tahu. siapa tuh? Mungkin kenal. namanya dia sebutannya Mr. Latino. Siapa? Mr. Latino itu namanya Brahmi. Jami. Oh, belum nggak tahu. Bisa tapi sudah bisa dia. Dia bisa. Dia udah bisa, sih, Oh. udah bisa. Tapi sekarang udah nggak aktif. Sekarang sudah nggak aktif karena mungkin mengurus keluarga kali ya. Oh. Mungkin dia lebih ini. Tapi sebenarnya bisa aktif sih. Hanya mungkin Kenapa itu? pindah Pindah aliran. kota, ya, Oh, pindah kirain kota. Ya. Kalian pindah aliran ke balet. Pindah kota lah. Mungkin kalau dia nggak pindah kota, ya mungkin masih dugem salsa juga. Gue kenal kan? Kenal. Gue kenal. Kenal kayaknya. Tahu lah zaman-zaman itu. Oke, jadi itu tahun 2000-an juga itu. Tahun 2000. 2008 dong tadi dong. Iya, 2008. 2008. Kalau dugem yang ya. beda alirannya bukan Oh, salsa iya. kan 2000 mulai itu Iya. sampai 2008 ketemu salsa di Ritz Carlton Hotel ya kan. Iya. Memang dulu ada tempat namanya yang tadi lu sebut lupa Misteri. Misteri, betul. Ya, sebelum jadi Tempus. Iya, Di betul. mana zaman waktu itu saya masih di hire menghasilkan pundi-pundi yang lumayan setiap malamnya ya. Tapi Ya. sekarang saya tobat ya. Salah tobat nih kayaknya. Terus belajar kalau boleh tahu belajar sama siapa, Bro? Waktu itu gurunya orang Kolombia. Elkin Elkin ya, benar. and Luisa. And Luisa. Oh, oke. Dia memang hostnya di sana. Iya, karena dia host. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita harus belajar sama host ya. Emang Iya. dia yang punya tempat waktu itu. Iya benar, dia yang ngajar juga, Iya. dia ngajar juga gitu. Masa belajar sama bartender ya kan? Iya. belajar mabuk dong kalau Iya. bartender. Oke, setelah 1-2 bulan terus udah mulai bisa tuh ya. Udah mulai apa yang dirasain tuh? Tahap-tahap apa setelah merasa bisa atau belum atau apa gitu loh. Jadi waktu itu bisa tapi hanya punya 5 gerakan jurus. Oh, 5 jurus lah ya. Ya, 5 jurus. Oke, terus? 5 jurus dengan apa namanya? Dengan maksud bisa sedikit bermodus gitu. Iya, balik lagi ke apa? Iya. Motif dasarnya sebelum dikembangkan jadi Ya, ini karena ya nggak apa-apa, Karena- memang kenyataannya begitu ya kan. ya. Terus karena Karena emang waktu itu kita bergrup gitu ya, ada 5 orang gitu. Tapi yang tahu ini kan cuma satu yang ngajak satu. Jadi yang 4 ini kan istilahnya bawaan. Ya udah, jadi kita berempat ini belajar hanya 5 jurus saja dengan maksud bisa mengajak dansa gitu. dengan maksud target kena nih ya, dengan 5 jurus itu ya. Tapi alhasil setelah berguru berlatih 5 jurus itu alhasil apa nih? Nah, waktu itu jadi gini. Sebenarnya sih waktu zaman baru-baru lulus SMA, itu gua itu udah belajar nari juga. Oke. Udah pernah belajar tari tortor, tari Bali, modern dance sudah belajar. Tari tradisional lah sama modern lah. Oke, terus lanjut. Pernah ikut lomba juga, kucu-kucu gitu. Terus cuman waktu salsa ini kan kita cuman ngerti 5 jurus nih. Nah, udah ngerti waktu itu gua ngajak temen nih. Ngajak temen cewek. Lu ikut gua ya. Ada tempat, ini malam minggu, lu ikut gua, kita jalan. Ini temen nih? Temen, cewek. Lu ikut gua, jadi ada beberapa lah gitu. Kita ke tempat menari gitu. Ada salsa nih, ada klub. Ada tempat salsaan. Iya, ada tempat salsa lah, salsaan, menari gitu. Mirip-mirip dugem tapi bukan dugem, beda lah. Oke.
Nah, terus gue cerita kalau gue ini bisa berdansa dengan bagus gitu, salsa. Padahal cuma 5 jurus. Nah, pikirannya dia ini temen gue yang cewek, pikiran dia, wah lu jago ya? Iya pasti dong, karena pikiran dia dia belum pernah melihat salsa mungkin. Ya. Wah lu jago, oke gue mau. Tapi gue cuma bisa 5 jurus. Akhirnya sampailah ke tempat klub salsa itu. Yang kita nari. Oke, coba kata dia. Gua mau lihat lu nari dong, seru juga ya dia bilang. Dia ngeliat kan dia seru. Lu datang tuh, udah rame tuh. Udah rame, oke. Seru kan? Panas dong ya, dia juga udah pengen ngelihat. Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti salsa itu dia. Cuman dia pengen ngelihat. Karena dibawa pengen bangga juga dong kalau lu bisa kan. Apalagi dia lihat yang nari kan jago-jago kan. Tangannya kepelintir-pelintir gitu kan. Nah, gue kan rada gengsi juga. Wah, dia udah ngeliat yang jago-jago. Padahal gue cuma 5 jurus. Jadi waktu itu gue agak malu-malu. Entar. Lu mau liat gue dansa? Entar gitu. Jadi akhirnya gue nggak dansa. Pas udah mau selesai ini acara udah mau habis gitu, live musik udah mau habis, gue baru dansa gitu. Dengan tujuan ya kan cuma 5, jadi cuma beberapa menit. Yang penting lu lihat aja gue bisa gitu. Pamer lah soalnya. Oke, terus ternyata ya dia lihat bagus gitu. Tapi setelah dia lihat itu gue kayak tertantang gitu. Wah, ternyata gue cuma bisa 5 jurus. Coba kalau gue bisa punya banyak jurus, udah bisa melintir-melintir ya kan. Pasti responnya bisa lebih wah, reaksinya gitu. Lebih dari situlah jadi wah, gue tertantang, gue mendalami lagi. Gitu. Jadi lu ngajak dengan tujuan supaya dengan 5 jurus ini dia bisa matanya tong gitu paling enggak kan. Ternyata karena dia melihat yang lain. Iya, yang lain lebih jago gitu. Lu agak tenggelam dikit lagi. Istilahnya kalau ilmu bela diri yang lain udah sabuk hitam, itu masih sabuk putih gitu. Jadi disitulah lu termotivasi lagi. Iya, disitulah mendalami. Setelah itu mendalami. Oke. Benar-benar mendalami setelah itu karena cewek ini meresponnya tidak apa yang lu ekspektasinya, tidak apa yang lu harapkan lah gitu. Iya, betul. Gitu. Oke. Terus dan akhirnya belajar lagi tuh. Setelah itu belajar lagi. Belajar itu waktu itu jadi kalau dalam berdansa ya, menari salsa itu mirip kayak jenis musik. Ada aliran gitu. Kalau musik kan ada pop, ada jazz, ada blues, ada dangdut, rock. Salsa juga gitu. Ada alirannya LA, ada alirannya Colombia, Cuban, New York. Pokoknya banyak lah. Nah, waktu itu basic pertama ya karena gurunya Colombia, otomatis ya salsanya salsa Colombia. Tipikalnya. Ya, tipikalnya Colombia. Terus belajar, udah agak lama. Nah, diajak lagi teman. Bro. Bukan diajak teman. Waktu itu ada kerjaan di Surabaya. Ada kerjaan di Surabaya. Ternyata di Surabaya ada tempat salsa juga. Tahun berapa kalau ingat? Lupa. 2000-an lah, itu 2008 ke atas dikit lah. Sekitar segitulah. Ternyata ada klub salsa juga, temen ngajakin. Ada, oke kita cari. Ternyata di Surabaya itu stylenya style Cuban. Stylenya style Cuban. Terus dari mana mas? Mereka nanya kan. Saya dari Jakarta. Zaman dulu kan belum masih itu kan. Kayaknya kalau bilang ke daerah itu kalau kita ngomong dari Jakarta kayaknya disambut sekali gitu. Iya. Dan kita bangga jadi orang Jakarta. Karena memang barometer kota di Indonesia ya Jakarta. Apapun perkembangan tren, musik, fashion, apalagi dansa pasti Jakarta lah. Gitu. Oke, lanjut. Jakarta. Jadi waktu itu sambutannya sangat baik lah. Sangat merasa dia, sangat diagungkan. Mbak artis lah ya. Artis banget sih emang. Itu orang Surabaya yang salsaan juga. Oh iya, semuanya. Iya. Satu tempat sangat mengagumi saya lah walaupun hanya 5 jurus. Oke, terus
Sebenarnya bukan jurusnya, karena orang Jakarta aja gitu. Iya. Karena bawa Jakarta aja ya. Benar. Oke. Akhirnya oh, ini dance apa ya Mas? Katanya. Oh, kita di sini Cuba. Oh, Cuba. Kalau saya LA gitu. Atau Colombia. Akhirnya mereka kasih lihat gayanya, mereka punya style. Ya, gua kasih lihat punya style gua gitu. Ya dengan 5 jurus ini gitu. Oh, si Surabaya ini Cuban style. Iya, Cuban style. Terus semuanya tuh Cuban style. Oh, sebenarnya itu satu Cuban style dan ya ada yang baru, ada yang jago-jago juga gitu. Nah, terus tapi gue tetap pede dengan 5 jurus karena gue orang Jakarta gitu. Oh, Iber Jakarta. Terus ya udah. Ternyata mereka kasih lihat kalau Cuba gini gayanya. Oh, beda ya gitu. Oh, oke. Akhirnya setelah selesai dari kerjaan di Surabaya, balik lagi ke Jakarta. Pokoknya ada teman bilang ada nih guru cowok gitu. Namanya Iono, dia bilang. Oh, Iono. Yang mana ya orang siapa gitu kan? Waduh. Gatal-gatal dengar rumah. Iya. Batuk nih, batuk. Sangar juga namanya kan. Sundel. Sama juga. Padahal Iono gitu. Iono. Oh iya. Iono. Gitu. Terus kalau nggak salah lupa. Sebentar. Di pikiran lu pertama apa itu? Iono, guru salsa gitu kan. Ya. Sangar. Lupa ya, kayaknya pernah ngeliat. Tapi waktu itu dikasih lihat foto atau apa gitu ya. Okay. Oh, kayak gini tuh penampakannya. Iya, penampakannya. Kayaknya orangnya suka dugem juga sih. Kayak cocok nih gitu kan. Wah. Terus tahu gitu searching dulu kan. Searching. Ketemu lah. Kayak website gitu. Website belajar menari salsa with Iono gitu kan. Ada fotonya juga kan waktu itu kalau nggak salah. Iya dong. Kalau nggak ada fotonya gimana ya terus? Wah, pas ngeliat fotonya bangke juga nih orangnya. boleh. Tapi gue juga ada cerita lucu bro, gue ada cerita lucu nih sebentar. Dulu gue punya murid kan, murid dia member klub di Hotel Borobudur, itu klub elit men. Ibu-ibu lah bu, ya kan namanya Bu Sofia itu kan. Di situ hanya membernya kalau udah bayarnya memang tahu sendiri Hotel Borobudur kan, hanya kalau udah keluar nggak bisa masuk lagi nih, masalahnya. Terus dia gue ngajar terus akhirnya dia belajar juga sama gue, ya kan belajar. Namanya siapa Yono gue dan terus pas bercandaan ada temen udah lama belajar juga terus karena mungkin dia pengen manasin gue. Nih gue ada guru juga katanya. Siapa katanya? Sugeng katanya namanya. Iya namanya Yono Sugeng. Agung. Enggak Sugeng katanya terus kata Mas Roni nih. Masa instruktur salsa namanya Sugeng. Tapi di bercandaan ya, yang namanya Sugeng juga jangan tahu ini. Tapi mereka luar biasa sih. Apalah arti sebuah nama gitu. tapi ya gitulah. Ya. Instruktur salsa kok namanya Sugeng. Terus lanjut bangke juga nih orang nih. Karena Tahu gua guru salsa itu kan ya bule-bule lah kebanyakan. Fernando. Iya. Iya enggak? Elkins, Fernando ya kan? Alberto kan? Gutierrez, Rafael. Iono. Tapi ya lumayan bangke lah gua. Gue liat fotonya. Asik. Sundel. Ya udah. Terus oke lah, gue liat stylenya, kayaknya stylenya oke juga gitu. Stylenya boleh lah kayaknya. Style mengingatkan gue zaman dugem juga kayak gitu stylenya sih. Dandanan dugem gitu ya.
Nah terus tapi gue lupa dulu belum ada WA sih. Apa dari Facebook dulu ya? Iya antara BlackBerry, Facebook, YouTube juga belum ini banget sih dulu. Iya. Terus, wah oke, gue cari tahu. Oh dia ngajar di daerah sini. Terus ada lupa waktu itu antara nomor telepon atau BlackBerry atau apa namanya chat di Facebook untuk ngontak lah. Inbox. Messenger. Pokoknya gue hubungi lah antara inbox atau apa gitu lupa gitu. Kayaknya kontak lah, penasaran kayaknya inbox di Facebook kalau nggak salah. Terus? Halo, saya tertarik nih mau belajar menari salsa gitu kan. Udah lupa tuh. Terus? Iya. Ketik tak send. Bangke juga nih orang, kagak dibalas sama dia. Gua mau belajar gitu, kagak dibalas sama dia. Wah udah lupa bro. Terus lama tuh masih. Iya. Lama tuh. Wah ketik lagi. Sibuk bro. Saya mau belajar nih weh. Mau belajar ini. Terus? Nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Tapi karena fotonya waktu itu ngeliat website rada bangke, jadi wah coba cari tahu lagi deh. Nah terus seling lama tuh adalah berapa bulan tuh berapa tahunan lah. Ya nggak tahu kenapa dapat info lah pokoknya lah. Dapat info di Rolling Stone itu ada Rolling Stone Cafe Rolling Stone Ampera. Nah, ada klub untuk kita bersosial benarin dan salsa. Ada salsa night, acara salsa night. Acara salsa night. Terus ada kelasnya. Dan kebetulan emang udah tahu ini yang ngadain yang bernama Iono ini. Oh ini orang yang nyuekin gue ya. Gue mau belajar gue dicuekin. Gue mau ketemu nih orangnya. Kurang ajar nih orang. Iya. Oh iya. Ini Rolling Stone. Bangke juga. Ya udah. Datang lo ya? Gue datang lo Rolling Stone. Selasa malam kalau nggak salah tuh bro ya? Iya Selasa. Gue masih inget itu kalau nggak salah 2014 deh baru mulai bro. Kalau nggak salah 2014 ya? Iya. Sebenarnya udah lama juga itu di Lu datang sama Okta kan? Iya. Udah lama juga. Karena beda kan, stylenya beda. Ya udah, kita mau coba gaya baru lah ini. Coba. Ya udah ketemu terus sosial net dulu. Udah dansa ya Rek, kenalan lah ini. Terus ya udah dari situ ya cobalah Cuban ya. Cuban style gitu, pengen coba ya. Mencoba belajar lah habis itu ya dari situ ya kita sering show bareng lah. Ya akhirnya ya. Kita show bareng terus kalau ada Latin Night ya, acara Latin Night ya kita ikut meriahkan lah. Seperti itu. Oke, jadi ceritanya begitu sampai ketemu gue LSI Academy ya kan. Dulu namanya LSI. Pertama Let Salsa Indonesia karena sesuatu hal diganti La Salsa Indonesia terus disampaikan Akademia, belajar mudah-mudahan mimpi jadi akademi sekolah dansa. Iya, begitu. Jadi lumayan panjang ya. Dari 2008 ketemu gue 2014 ya kan. Sensasi apa sih ketika dansa lu dapet? Maksudnya feel apa sih selain modus lu nggak bisa belajar dansa lu kan, emang lu tiap hari udah modus gitu loh. Nah sedangkan ya bisa sih modus dengan salsa lebih ini ya kan, tapi sensasi apa sih kalau di sebenarnya gue ini orangnya suka mengekspresikan sesuatu gitu emang dari kecil tuh suka mengekspresikan gitu, suka dilihat orang gitu. Oke. Mungkin kalau dibilang panci tampil gitu ya. Iya benar. Mungkin kalau dibilang apa ya, ikonnya itu orang paling norak sedunia lah gitu. Paling norak sedunia karena salah satunya ya dengan dansa ini ya.
Karena pas dansa itu kayak gue seneng aja, gue bisa diperhatiin orang gitu kan. Terus plus selain itu juga denger musik enak gitu, denger musik enak ya kita goyang gitu. Ya udah gitu, emang seru gitu. Dan dari kecil juga emang udah berkecimpung di seni gitu. Ya udah, tadi udah cerita belajar tari tortor, terus tari Bali, modern dance. Ya udah ada darah seninya ya. Tapi kalau gue lihat kan lu sosok yang cool nih, kalem ya kan. Kalau di publik apalagi di dansa udah dansa lu dansa tapi lu ya cool, santai banget gitu loh. Itu emang kayak lu mau diapain kan, ini gue, ekspresi gue ini gitu. Tapi kalau dibilang apa, di antara ini Kizomba nggak coba? Apanya? Kizomba udah belajar? Udah belajar. Di antara dansa itu lu sebenarnya milih nih yang lu banget tuh apa sih? Salsa, bachata, Kizomba atau merengue atau lu apa sih sebenarnya? Kalau dansa itu apa yang lu bener-bener rasain? Apanya, feel-nya? Atau sama semua? Sebenarnya sama aja. Tapi kalau untuk beda-beda ya. Kalau salsa itu serunya karena musiknya dia kan gerumbrang, rame. Jadi seru, kita bisa ngawur-ngawur lah gitu. Kalau bachata itu lebih ke romantis karena lagunya lebih enak. Kalau baca itu lebih lagu yang romantis gitu. Kalau lagunya agak rame ya enak juga, tapi kalau rame lebih enak salsa. Kalau romantis kayak pasangan ya itu bachata. Gitu. Kizomba? Kizomba enak juga. Ya semuanya sebenarnya enak, cuman ya mungkin lebih salsa bachata. Flow-nya ya. Feel-nya. Feel sama nge-flow-nya ini. Iya, musiknya terus iya, suasananya. Iya, sebenarnya kombinasi yang kuat antara salsa, bachata, Kizomba kan. Nggak mungkin terus kita pas salsa night istilahnya dugem Latin nih, dugem dalam salsa night dugem tanda kutip yang dugem positif lah gitu kan. Itu kalau sedih terus ya nggak mungkin. Iya. Ya kan. Sedih terus juga nggak mungkin. Terus kalau makanya diimbangin dengan salah satunya ya salsa, ya kan. Terus lu juga gue liat Caca suka, kalau lu suka semua. Ya balik lagi sebenarnya ke emang dari kecil tuh emang udah belajar seni gitu, dari seni musik, seni tari, seni makanan lah, kita dulu belajar masak juga. Jadi emang banyak gitu. Jadi dulu tuh ya gitu semuanya dipelajarin gitu. Nah, gue nanya gitu lah. Di salsa social net nih, dugem nih. Selain mungkin lo ada dapat modus ya kan, iseng-iseng dapat kenalan cewek ya kan. Lu dapat apa sih misalnya? Kesenangan pastinya ya. Ya happy aja kita bisa kumpul. Terus kita kumpul stres ya. Ya, ngilangin stres lah. Ketemu sama orang-orang baru ya, teman. Menurut lu perlu nggak sih? Menurut lu perlu nggak sih? Perlu lah. Apa tergantung depend pribadi masing-masing atau? Buat lu perlu, kalau buat lu? Iya perlu lah, kita udah stres begini kerja ya kan sehari-hari, ya perlu aja refreshing, dengar musik, joget, sekalian bersosialisasi ya. Bersosialisasi. Jadi seenggaknya bisa dibilang paket yang komplit ya, bersosialisasi, dilihat orang, ya enggak? Ya. Nyebar networking, sedikit modus-modus, paket yang lengkap ya. Iya dong, siapa tahu kayak dapat jodoh kayak gue juga dapat jodoh, gitu kan? Ini seperti bapak ini ya emang begitu, mau ngapain ya kan? Iya paket yang lengkap gitu loh. Jadi kalau dibilang negatif tergantung persepsi orang negatif. Tergantung pribadi melihatnya negatif ya bisa negatif ya. Ya tergantung pribadi masing-masing. Tujuan aja sih. Membawanya kemana? Tujuannya. Ya walaupun modusnya kan modus di sini modus masih dalam taraf modus, bukan modus yang bad ya. Kita bisa melihat modus kan orang tergantung dong. Wah modus kayak modal dusta segala macam. Tapi modus ini modus apa? Kalau modus lu mau deketin terus mau diajak merit, ya bagus dong. Sebenarnya sih kalau di salsa ini modusnya sebenarnya ya kita cuma mau kenalan aja, ngajak dansa gitu ya. Bukan maksudnya modus macem-macem ya. Biasa kan kalau
di tempat dugem itu ya itu agak negatif sih sebenarnya. Modusnya itu lebih negatif. Dugem, yang kata dugem ini. Iya, untuk orang sekitar sih. Karena kalau gua dugem itu juga nggak minum minuman alkohol sih sebenarnya sih. Cuman mau have fun sama teman-teman joget ya. Modus maksudnya cuman mau kenalan, sebenarnya bersosialisasi sih. Mau kenalan. Iya. Cuman ya kalau salsa ini kan kita dugemnya lebih terarah lah gitu. Nggak yang sampai alkohol sampai mabok-mabok ya enggak gitu. Terus musiknya juga ada pelajaran seninya. Sama dugem juga joget-joget gitu. Ada seni jogetnya juga, entah lompat-lompat salsa juga gitu. Tapi ya balik lagi ya sebenarnya kita bersosialisasi aja. Modusnya juga hanya mau kenalan aja, itu aja sih. Supaya nambah teman baru itu. Habis gimana kalau kita kuliah, kita sekolah, kita punya teman sekolah, masih banyak teman sekolah. Kita kuliah, masih banyak teman kuliah. Kalau kita kerja kantor, ya teman kantor juga udah pada merit semua. Kita mau bersosialisasi kemana lagi gitu? Paling teman kantor doang. Teman sekolah, teman kuliah juga udah pada kemana-mana. Jadi kita emang butuh sosialisasi. Iya, sosialisasi ya. Istilahnya dengan cara untuk mengembangkan diri, menambah pengetahuan, ngobrol sana sini dapat ini, karena ya menambah wawasan lah. Salah satunya gitu, jangan menutup diri. Walaupun lu bilang kan lu introvert kan, tapi nah balik lagi nih, dulu kan dengan dibikinnya MK Talk, curhatan hati, karena dulu kok kayaknya mungkin, mohon maaf nih kata minder, mungkin lu ada di diri lu waktu itu. Minder. Nah setelah belajar dansa sekarang ini masih nggak sih rasa itu? Jujur aja. Minder sih enggak sih, sudah lewat lah masanya. Hanya ya itu tadi, kalau dibilang cool, kok lu datang biasa cool, tenang. Jadi gua ini kayak berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau gua masuk tempat baru, ya gua nggak akan macem-macem show off dulu, ya gua lihat dulu aja gitu. Jadi gue memantau dulu, gitu. Nah gue sudah bisa meraba-raba sosialisasi, ya barulah muncul aslinya gitu. Ya kayak gitulah. Dunia perjutupan sampai perdansaan, ya kan? Sudah ya yang lu paling nggak lu hobi lu lah ya sekarang ya. Apalagi di pandemi kayak gini. Udah berapa video lu bikin? Ya, lumayan lah, hampir 100-an. 100-an video ya. Produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Ya. Di masa pandemi emang harus lebih berproduksi sih sebenarnya. Berproduksi atau bereproduksi? Iya, berproduksi, bereproduksi ya, dua-duanya lah. Ya dua-duanya ya. Di zaman Covid emang harus ya gitu, berproduksi dan bereproduksi juga. Iya. Oke, jadi boleh dong sedikit kritik-kritik koreksi Obsesa gimana menurut lu? Obsesa bagus, itu kayaknya baru ya, ini kan kayak konten baru di LSI ini. Iya, sebenarnya konten ya di konten, LSI ya baru. Konten baru. Obrolan dan channelnya lama. Channel lama. Cuman kontennya baru gitu. Iya, karena bingung gue kan. Mau bikin apa, kalau bikin pas dansa juga pas pandemi juga susah. Ya udah gue lihat juga lagi banyak yang suka podcast lah ya. Arahnya ke sana-sana lah, ngobrol lah. Tapi ngobrolin dansa, ngobrolin orang yang suka dansa, terutama lu yang tiba-tiba dari dunia dugem awalnya kan. Terus melihat salsa, tertarik belajar, akhirnya sampai sekarang masih dansa juga ya. Caca juga ballroom, kayak gue lihat lu belajar ballroom bro. Iya, belajar juga sih, semua nari dipelajarin. Lu sebenarnya mau jadi apa bro? Tapi jujur aja, memang dari kecil ya. Gua dari kecil tuh udah belajar piano, belajar biola, drum, gitar. Terus gua belajar kursus bikin kue, nari semuanya. Bablas aja semua gitu.
Tapi sekarang boleh tanya dong, lu sebenarnya sekarang apa sih bro? Apanya? Ya apa? Maksudnya YouTuber apa, lu sebut diri lu tuh apa gitu loh? Ya gue Roland atau apa? Atau MK atau apa gitu loh? Apa lu apa? Pianis apa sih? Sebenarnya dibilang kerja tetap nggak ada sih, serabutan sih sebenarnya. Pekerjaannya serabutan. Palu gada dong istilahnya ibaratnya. Apanya? Palu gada. Apa tuh? Apa lu minta? Gue ada. Ya. Kayak gitu Ya, mungkin benar, jasanya kan. Palu gada. Ya. Apa lu minta? Gue ada. Iya. Oh. Jadi kalau dibilang apa yang dikerjakan ya dunia pendidikan ya. Pendidikan Oke. karena Ya cerita aja nggak apa-apa. Lu misalnya gue dengar kan lu ngajar piano tuh ya. untuk anak-anak. Jadi Itu main job? ya, jadi ngajar musik piano gitu ya buat anak-anak, gitar, nyanyi buat anak-anak. Karena dulu sempet juga baru lulus SMA ya, baru lulus sekolah. Gue ngajar juga di TK gitu. Jadi makanya gue tertarik juga gitu. Oh, gue sebenarnya lebih tertarik ngajar anak-anak. Enggak dulu. Oke. Dulu Terus? sempet jadi guru TK lah. Iya, oke. Terus kebetulan orang tua waktu itu punya bakery. Jadi mau nggak mau ya gue belajar gitu. Gue harus les Ya, kursus bikin cake ya? cake Oke. lah gitu. Jadi ya dibilang mendidik ya wira swasta untuk catering juga iya. Pernah gitu. bikin catering gitu? Apa Oh, sekarang iya. masih? Oh masih dong. Oke. Terus ya seperti itulah. Lu nggak promosiin lo? Catering Oh. lu? Lah? Ya, kenapa enggak? Iya dong. Ya buat teman-teman. Ya Nah, bisa lah. silakan monggo. Kalau mungkin ada mau belajar bikin kue gitu, makanan snack ya bisa lah sama saya. Atau nanti bisa komunitas LSI dengan obsesanya mungkin nanti suatu saat mau itu ya bisa nanti di kontak-kontak gitu. Mau apa nih? Mau Ya di untuk YouTube mau semuanya belajar? aja. Ya. Oh, Jadi pokoknya kerjakan apa yang itu bisa menghasilkan, kerjakan aja apapun itu gitu. Ya jadi teman-teman, jadi MK nih, Mr. Roland, kalau ngajak ke teman-teman pengen belajar apa, boleh dong mereka main ke tempat lu? Boleh nggak? Boleh. Selama ini kan gue juga udah bertahun-tahun baru karena YouTube, karena obses aja gue main tempat dia nih. Ya. Pas pandemik ya, karena dia memang tertutup untuk ya kalau datang ke salsa social net ketemu dia paling apa kabar Lan, udah di dansa diem, kalau nggak gue tanya dia juga nggak mengeluarkan suaranya gitu. Dan borok saya hari ini dibongkar semua sama bapak ini. Enggak. Ya, enggak. Jadi udah sekarang tahu nih dia serba bisa lah istilahnya, apalagi musik. Kalau gue lihat ya musik, lu suka musik kan, Ya. bisa ngajar gitar, Ya. nyanyi, tadi piano. Selain itu apa alat musik? Alat musik semuanya punya lah. Tapi Apa ya? kuasain. Ada kalau yang menguasai sih nggak semua ya, hanya karena hobi jadi punya alat hanya sekedar aja gitu. Ada ya Paling beberapa. menguasai piano Paling menguasai piano sama gitar. gitar. Ya, yang lain ya sekedar bisa lah, hanya sekedar aja, hobi Iya. aja. Kalau dilihat memang sosoknya, ya, jadi sosok ke publik, dia itu kayak orang dengan baju yang sederhana, dia suka pakai lengan pendek, ya kan? Dandy, Ya kayak mas-mas gitu yang, mohon maaf ya, nggak udahlah nggak diperhitungkan, tapi widih, setelah mengenal nih MK Talk, kenapa lu tutup men? Apanya? Kenapa lu nggak istilahnya nggak lu ke publik? Gue aja belum kenal, mungkin kayak Kori juga baru tahu mungkin kok setelah deket. Iya. Sih mungkin ada
Okta tahu? Apanya? Ya dunia lu yang selain salsa gitu tahu? Tahu. Ya, berarti orang yang udah deket lah ya, udah main ke rumah lu ya, lu nggak akan umbar di publik gitu kan istilahnya kan? Ya nggak? Dekat Kenapa, karena apanya nih? Ya, kenapa begitu? Apanya? Ya lu begitu kenapa? Ya Emang karena mau aja gitu. karena mungkin didikan juga kali ya. Didikan maksudnya kayak mungkin tertanam di mindset itu lu harus jadi orang yang sederhana aja gitu. Oh, Jadi kayak padi itu semakin apa? tumbuh Harus dan semakin semakin merunduk aja. Jadi mungkin itu mindset ya aja. kalau sih. dimakan hama kan, dimakan hama Ya, insya Allah jangan. makanya sebelum itu ya Ya. palingnya gitu ya, tapi bagus ya kan. Ya. Tapi boleh dong sekarang zamannya share ke temen apa, berbuat baik lah ya. Ya. Kan kita juga salah satu opsinya salsa lagi pandemik, jadi banyak berpikir gue apa nih bisa bikin menghibur teman-teman, rasa kangen. Salah satunya obsesa ya udah bincang-bincang silaturahmi. Ya. Silaturahmi sambil bincang-bincang. Jadi ini tahu rumah Roland, main ke rumah Roland. Ada engage kata bahasa apa? Engage apa? Engage apa sih? Tunangan. Engage kalau ya emang bener engage. Tunangan. Ya berarti ada ikatan yang dalam. Ikatan yang dalam kan? Gitu loh. Betul. Harus begitu kan, harus ada engage. Kalau nggak ada engage ya udah kayak gue mungkin ya banyak, gue juga ngajar udah banyak tapi engage ini loh. Ya, silaturahmi lah. Iya. Tapi lu melihat salsa nih di kacamata lu, ya kan? Selain dunia modusnya, hal apa sih yang bisa diambil dari salsa itu? Salsa itu yang bisa diambil pertama Atau dari komunitasnya, dari bersosialisasinya lah. Jangan melihat gue-nya atau melihat hal ini. Apa itu? sebenarnya itu balik lagi karena gua seorang pendidik juga gitu. Jadi emang belajar menari itu bisa membuat kita ya belajar lagi, otak kita jadi nggak buntu, ada pelajaran baru ya kan, belajar nari. Ada musik, kita juga belajar dengar hearing, oh musiknya seperti ini, ketukannya kayak gini. Merangsang otak gitu. Iya. Paling enggak ya? Iya. Terus kita bisa kalau dengar musik, kita enjoy, itu kan ada hormon endorfin yang bikin kita seneng gitu. Oh, dipancing. Iya. Salah satunya dengan musik. Iya, dengan Dan musik, ya. terus kita joget. Iya, iya. Biasa kita kan dengar musik, ya joget aja sembarangan gitu kan. Tapi ini ya kita ada tekniknya, tapi teknik juga nggak bikin pusing sih. Iya. Tapi otomatis kalau kita belajar kan otomatis ya gimana sih, kalau kita dangdut otomatis udah begini-gini nih. Ya. Kalau kita dugem-dugem otomatis begini-begini. Oh, iya. Jadi Dan salsa pun nanti kalau kita belajar pun ya otomatis juga nanti gerakannya nggak usah pakai dipikir lagi gitu. iya. Gue nangkep bagus ya. Jadi dengan belajar dansa, musik yang merangsang otak, pikiran, tadi ada saraf lah, apalagi di hormon, mancing hormon senang. Membangkitkan jadi mental happy. Iya. Mental sehat gitu loh. Jadi semangat ya, baliknya nyambung, kesatuan kan. Iya. Menurut lu gimana? Iya kan? Ya jadi mental kita itu yang asik nih, seru nih. Gitu loh. Iya, seperti itulah. Ya enggak? Ya gila tapi ya kreatif akhirnya kan? Iya. Dan iya satu paket tadi. Iya. Semuanya Seru. ada, ya. Seru gitu. Sosialisasi ada, pendidikan di seninya ada, musiknya ada, bersosialisasi ya gitulah pokoknya. Lengkap lah. Jadi lu melihat salsa di kacamata lu sebagai bisa dibilang juga seniman, ya kan? Iya, seniman lah. Karena emang ya seru aja. Emang seneng nipu teman gitu. Seniman. Seneng nipu teman. Senior. Nah, Senior apa itu? seneng nipu orang. Oh. Nah, itu istilah. Jadi lebih baik nipu teman atau nipu orang ini? Teman orang juga. Oh, Kan? ya.
Ini obrolan obsesa, teman-teman. Ya, ngobrol santai, terus ya ngobrol dansa lah ya. Tapi Ya. by the way, nanti lu dansa nggak nih? Dansa dong. Boleh, Mumpung boleh. ada Kori kan, Kori mau gabung sini nggak apa-apa, Kori ya nggak? Kita udah lama di mana? Biar bisa dikasih lihat mukanya, coba sini. coba sini dulu. Di sini. Enggak. Ya nanti dia mau dansa. Ya karena enggak, iya dansa bebas, dansa ya bro. Iya. Gitu loh. Berdansa buat happy lah. Di masa pandemi, oh iya, di pandemi COVID kayak gini kan stres, kita nggak bisa kemana-mana kan. Benar. Cuman bagusnya satu lagi nih, kalau mungkin yang sudah berkeluarga gitu ya, di masa pandemi ini bagus, bisa romantis, mereka kangen-kangenan ya, mereka bisa berdansa di rumah gitu. Jadi saling mengeratkan hubungan antara suami dan istri gitu. Iya benar. Itu sebenarnya juga pelajaran juga itu, pelajaran dari salsa juga itu. Iya menambah kemesraan. Iya. Tapi sebenarnya juga nggak harus suami istri baik. Tapi kalau temen kenapa nggak dance gitu? Lu bisa dansa di luar, di outdoor, just for fun. Iya, sama gebetan juga bisa. Boleh gitu loh ya. Ya. Asal protokol kesehatan aja. Ya, Jangan lupa. Bener. Jangan lupa dipulangin anak orang gitu. Oke, jadi teman-teman, nanti kita lihat dansanya MK Mr. Roland ya sama Kori. Oh my god. Ya, Kori umai deket. Kori nanti nongol loh ya, kayaknya. Sedikit lah ngomong ya nggak sesi kedua. Oke, kita lihat Roland dansa dulu ya. Guys, Obsesa with MK Chok. MK Chok Apa nih? curhatan hari modus tanpa henti. Obsesa. Ini Kori ini kenapa ya sih? Kangen apa enggak? Salah. Teman-teman LSI ya, teman-teman LSI. Sekarang lagi syuting YouTube sekalian practice dancing salsa sama dua guru kita, ada Mas Yono. Terima kasih udah diundang sama Olan. Terima kasih MK Chok. rumahnya. Oke, sip. Jadi nanti kita Kori ya, kapan-kapan di ngomong bincang-bincang di Obsesa ya. Iya. Oke. Thank you Kori. Obsesa. Oke, Kori, thank you ya tadi dansanya sama Mr. Roland MK Chok. Oke. Tadi salsa belum ya? Salsa. Oke. Terus udah ngomong-ngomong tadi ada sedikit apa sih buat komunitas salsa, harapan-harapan mungkin hal ide-ide apa mungkin yang mau disampaikan? Ya semoga komunitas salsa bisa banyak ini ya, yang berminat gitu, karena memang seru gitu. Dan untuk komunitas La Salsa Indonesia ya mungkin bisa ditingkatkan lagi performa dari musik-musiknya, dari crowdnya, dari ya pokoknya semua lah. Jadi kita juga datang seru gitu, menikmati suasana. Jadi kontribusinya ya, maksudnya apa partisipasinya ke teman-teman semangat lagi lah gitu ya. Apalagi di masa pandemik ini jangan patah semangat. Ya. Bener nggak? Tuh. Tetap berkarya ya kan.
Ya dengan bikin obsesa seperti ini kayak Mas Bro nih Roland bikin MK Talk. Jadi teman-teman subscribe ya YouTube-nya MK Talk. Dia curhatan perjalanan seorang Arjuna MK Talk, Mr. Roland ya. Instagramnya ada. Instagram ada sama MK Talk juga. Talk selain tadi dansa, kalau teman-teman pengen mau nanya Iya. tentang musik mungkin boleh, mau ada ide-ide, mau belajar bikin kue, bakery, belajar musik, gitar, nyanyi, langsung hubungi Mr. MK Talk, Mr. Roland. Gitu. Iya. Jadi kedepannya pengen bikin apa lagi nih? Kedepannya kita sepertinya nanti ada rencana. Oke. Kita akan bikin event-event ya. Ya. Event-event. Ya event-event berdansa salsa yang penting Ya. bikin happy lah. Ya, Nanti gitu. tunggu aja nanti lah. Ya belajar berkarya lah Ya. ya, dengan cara kita, dengan kebodohan kita ya kan. Yang tadi ilmu padinya menunduk tapi isinya, yang penting isinya ya nggak? Betul sekali. Itu teman-teman. Jadi tetap semangat di masa pandemik ini, terus tetap keep in touch ya. Teman-teman boleh komen, boleh kasih ide, saran, kritik atau ada hal yang bagus, yang seru, boleh komen di link YouTube kita LSC Academy, komen. Terus bisa juga di Instagramnya DM atau sekedar say hello, atau pengen bikin ada ide Mas Yono bikin karaoke salsa misalnya, Bisa. ya enggak? Atau mau salsa di apalah ya kan, di kebun binatang ya Bisa kan, request ya. ya, apa aja. Terus tadi masukan dari Bung Roland ini ya, musik. Jadi kalau bicara musik kan Mas Bro juga guru musik juga. Kenapa nggak coba sedikit nanti bikin karya sedikit salsa atau bachata Kizomba di Nanti bisa kita kolaborasi lah. Oke, siap. Oke, ada tambahan sebelum kita tutup obsesa hari ini? Ya tetap semangat, jaga kesehatan, Jangan lupa protokol ya. protokol ya, lalu ya menari supaya nggak stres lah. Tidak halu. Iya. Tidak halu menari. Ya, makanya itu tadi ide-ide sih. Balik lagi tadi, kalau ada ide-ide ya, gitu loh. Mungkin Kori ada ide, jangan lupa Kori juga komen loh. Ya Oh kan? ya, di komen ya. Komen idenya, komen yang lain, ide apa gitu loh, ya kan? Atau bikin pisang goreng dengan bersalsa kan bisa. Bisa. Ya enggak? Asal jangan sampai gosong aja pisangnya, kasihkan joget ya. Gitu. Jadi kenyangnya dapet, Iya. happy-nya dapet. Betul. Oke, Mas Bro. Roland MK Talk, jangan lupa subscribe MK Talk dan jangan ikutin terus Obsesa. Kita butuh ide-ide, saran-saran, kritikan dari teman-teman semua. Tetap semangat, tetap bersalsa ya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat segera berakhir dan tetap semangat. Amin. Saludos. Yuhu. Bye.